Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mbah, di video kali ini kita akan membahas materi mengenai area penting. Nah, di sini jika kita mengacu terhadap banyaknya area penting, itu pastinya nanti teman-teman akan bingung. Jadi di sini Simbah mencoba untuk menyederhanakan area-area penting tersebut ya. Karena sebenarnya menurut Simbah pribadi ya, dari data yang Simbah backtest dan juga Simbah sepengalaman Simbah sampai saat ini, itu sebenarnya banyaknya area penting ya, atau nama-nama seperti kayak dimension, lalu order block, FIG, imbalance, area base itu sebenarnya cuma satu kesatuan saja, Mbak. Memang ada beberapa yang agak berbeda, cuman selebihnya itu ngeklop cuman dari satu akar sebenarnya. Hanya perbedaan penyebutan nama saja. Karena kalau teman-teman melihat ya dari trader A dan juga trader B itu pasti penyebutannya itu beda. Jadi kalau kita garis besari atau misalnya kita tarik ke belakang lagi, itu sebenarnya sama saja, nggak ada bedanya. Nah, sebagai contoh, yang pertama kita akan membahas area penting, support, dan resisten atau SNR. Nah, SNR sendiri itu sebenarnya kalau Simbah pribadi itu merupakan level harga ya, bukan untuk setup entry. Cuman ada beberapa trader yang menggunakan SNR sebagai level entry atau area entry. Cuman kalau untuk area entry secara Simbah pribadi itu kurang maksimal. Lebih baik langsung pakai supply zone-nya daripada SNR-nya. Karena SNR itu kalau Simbah pribadi itu adalah level harga. Jadi untuk menandai di mana harga pucuknya dan juga harga lembahnya saat pembentukan market structure. Sebagai contoh, di sini adalah harga resistennya atau level harga tertingginya. Lalu di sini ada level harga terendahnya. Di sini dia mengalami kenaikan, turun, lalu dia naik ya. Di sini dia naik membuat sebuah area high, lalu ternyata mantul turun lagi kembali pada area support yang kita sudah tandai ya. Dia sudah kesentuh 2 kali, lalu dia naik lagi meskipun dia nggak nyampe pada level resistennya, setelah itu dia turun lagi, naik lagi sebelum break. Beberapa trader menggunakan cara ini untuk melakukan entry buy sell atau scalpingan cepet-cepet, tetapi untuk SNR atau metode SNR itu nggak bisa digunakan saat market trending. Jadi hanya bisa digunakan saat market konsolidasi atau ranging seperti ini, Mbak. Jadi kita bisa sell saat dia sampai area resisten, buy saat dia sampai area support, sell lagi sampai resisten, dan seterusnya sampai terjadi breakout. Baru setelah breakout seperti ini kita berhenti ya, atau kita pakai metode lain yaitu metode yang trending atau follow the trend. Karena nggak bisa kita menggunakan metode support and resistance jika keadaan market dalam keadaan trending. Nah, konsep dari SNR itu sebenarnya sama seperti konsep dari supply and demand. Supply and demand itu apa? Supply and demand itu adalah areanya ya, sedangkan SNR itu adalah levelnya. Jadi support itu sama dengan dimension kalau areanya ya. Lalu resisten itu seperti kayak supply zone areanya. Jadi kalau kita marking itu seperti ini. Ini dari sumbu sini sampai candlestick kejepit sebelum terjadi bearish itu adalah area supply. Ini Pak ya. Ini tak besarin. Ntar dulu. Oke, ini tak hapus dulu, tak ulangin lagi. Nah, dari ekor ya sampai body warna hijau, Mbak. Atau engulfing ya, engulfing yang terjadi di sini itu namanya area supply, Mbak. Lalu untuk demandnya di mana? Demandnya di sini. Ini kan ada engulfing nih, ya, engulfing kebentuk. Nah, ini namanya demand zone. Yang ini supply zone. Jadi SNR dan SND itu sebenarnya satu kesatuan. Hanya bedanya itu kalau SNR itu di level harganya yang simbah garis ini ya. Itu level harga support dan resisten. Sedangkan supply and demand itu adalah areanya. Nah, ini area supply-nya, ini area demand-nya. Jadi ini konsepnya sama seperti kayak area drop base drop atau drop base rally. Ya kok kurang lebih seperti itulah. Sebagai contoh seperti ini ya. Ini nih, dia kan turun. Areanya drop, membentuk area base, lalu rally.
Nah, ini juga area demand, Pak. Ya. Area ini juga menjadi area demand. Jika terjadi ya, harga mengalami kenaikan, lalu dia sudah membuat level resisten, lalu setelah itu dia membuat sebuah bearish engulfing, lalu dia melakukan penurunan, maka area bearishnya itu tadi sebagai area supply zone. Begitupun sebaliknya, jika dia membuat penurunan, lalu dia membuat engulfing dan tiba-tiba harga itu impulsif naik, maka dia area candlestick engulfing atau bullish engulfingnya itu kita tandai sebagai area demand. Jadi SNR supply and demand ataupun area drop base rally itu kurang lebih konsepnya seperti ini. Atau lebih enaknya lagi misalkan ada drop base drop ya atau rally base rally seperti ini, Pak. Dia akan market pembentukan rally base rally. Nah, jika dia kondisinya naik seperti ini, maka area ini itu menjadi area demand. Ya, ini menjadi area demand. Jika konsepnya itu turun, drop, base, drop seperti ini, maka area ini itu menjadi area supply. Nah, konsep seperti ini atau area drop base drop atau rally base rally itu kan jika kita tarik ke time frame yang lebih kecil, itu di sini itu membuat sebuah pattern, Mbak. Jadi kalau ditarik ke time frame yang lebih kecil ya itu bentuknya seperti ini. Dia naik, turun, naik ya. Naik, turun, naik, turun sebelum dia naik lagi. Nah, konsep ini itu membentuk pattern seperti ini jika kita tarik ke time frame yang lebih kecil. Makanya jika kita tradingnya menggunakan time frame yang lebih besar dan membentuk sebuah pola rally base rally, area ini itu bisa kita jadikan sebagai area demand zone-nya. Karena ada kecenderungan saat terjadi pola seperti ini, market akan melanjutkan kenaikannya. Biasanya dia akan retest turun ke sini ya. Dia akan turun ke sini ya, dari sini. Dia akan turun ke sini sebelum melanjutkan ke naikannya. Kenapa? Karena di sini biasanya pada area sini itu banyak banget orang yang ketinggalan order, atau karena pergerakannya yang terlalu impulsif ya, terlalu impulsif tinggi, jadi orang banyak yang ketinggalan order, maka orang banyak antri lagi tuh di sini. Maka saat market tersebut turun mengambil area ini, maka harga rata-rata itu akan mantul ke atas lagi karena banyaknya order yang sudah ngantri di sini. Dan jika kita tarik ke time frame yang lebih kecil, konsepnya pun sama, Mbah. Ini kan area rally base rally. Kalau di time frame kecil rally membuat sebuah pattern baru dia naik ya. Ini kalau di time frame kecil kan biasanya kita akan garis trendline ya seperti ini untuk melihat apakah dia sudah break atau belum. Kita tarik trendline seperti ini, lalu kita tarik lagi yang bawah seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu area entry-nya di mana? Ya pada area sini, Pak. Biasanya kita kan mengambil pada area yang lebih ke bawah agar lebih sharp untuk entry-nya. Jadi kita akan pending order pada area sini biasanya. Oke, di sini. Dan ada potensi saat market tersebut turun ya. Turun mengambil setelah dia melanjutkan kenaikan, dia akan turun mengambil order di sini sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali. Nah, ini untuk SNR support support resisten, supply and demand sama drop base drop ya atau area base. Lalu selanjutnya itu ada area yang namanya itu order block dan juga imbalance. Jadi order block itu sama imbalance atau fair value gap. Itu imbalance sama fair value gap itu sama saja, Mbak. Jadi imbalance sama fair value gap ya bentuknya sama. Kalau order block itu biasanya beriringan. Jika ada order block di atasnya pasti ada area imbalance. Nah, order block sendiri itu jika kita teliti itu cara pengambilannya hampir sama dengan area demand ataupun area supply. Cuman ada beberapa syarat yang wajib harus jadi ya. Maksudnya ada beberapa syarat untuk pembentukan atau syarat pembentukan terjadinya order block. Ini kita akan ambil contoh dari pola terlebih dahulu ya sebelum kita laju ke market.
Jadi untuk pembentukan order block itu harus terjadi sebuah breakout structure terlebih dahulu. Kalau belum terjadi pause, maka itu belum valid dikatakan sebagai order block. Sebagai contoh, market itu dalam keadaan naik ya. Jadi market structure yang naik, turun seperti ini ya, naik, turun, lalu naik. Nah, kalau kayak gini kan kita melihatnya market strukturnya naik ya. Untuk menandai di mana area order block itu kita lihat dulu pembentukan di bahu sebelah kiri ini sudah keambil apa belum. Jika pembentukan di bahu sebelah kiri ini sudah keambil, maka valid area bawah ini nanti bisa menjadi area order block. Jadi ya di sini kita bisa melihat ya bahwa sudah terjadi pause ya, atau break of structure. Nah, maka biasanya market saat terjadi break of structure dan pergerakannya impulsif atau momentum candlenya itu kuat, biasanya dia akan meninggalkan order block dan juga area imbalance. Ya, dia akan meninggalkan ya, di sini ada area order block dan juga area imbalance. Nah, seperti ini. Nah, kecenderungan market itu biasanya ada yang hanya turun sampai pada area imbalance lalu dia naik, ada yang turun dalam sampai ke area OB baru dia naik. Ya. Lalu di sini biasanya karena di sini terjadi sebuah pause lagi atau terjadi break of structure, maka biasanya di bawahnya situ ya, pada area sini itu dia akan meninggalkan OB dan juga imbalance atau fair value gap. Nah, nanti akan simpan terangkan dalam bentuk chart ya, ini untuk pemahaman coret-coretannya terlebih dahulu. Maka ada beberapa trader itu yang entry posisinya itu langsung di area imbalance, ada yang lebih memilih di order block, bahkan ada juga yang dipecah ya untuk resikonya. Misalkan biasa entry menggunakan 0,1 itu dibagi 2, 0,05 di area imbalance, 0,05 lagi itu di area order block. Jadi resikonya itu tetap sama, karena yaitu tadi market itu terkadang dia hanya turun sampai ke area imbalance baru dia naik, kadang ada juga yang turun ya itu sampai ke area OB seperti ini baru dia melanjutkan kenaikannya lagi. Jadi beberapa trader itu yang takut ketinggalan dia akan entry pada area imbalance. Ada juga yang lebih cari amannya itu dia entry-nya pada area OB. Ada juga yang dipecah untuk resikonya itu entry di area imbalance dan juga area OB. Dia pending limit pada area ini Pak. Tetap ya untuk resikonya sama kalau yang dipecah ya. Tergantung, kalau kita biasanya entry menggunakan 0,1 berarti dipecah menjadi 0,5 0,05 sama 0,05. Ini kita langsung contoh di market ya, kita cari ada enggak ya di sini. Kita cari contohnya. Oke, ini ada nih. Nah, di sini kan terjadi yang namanya pause, Mbak. Oke. Market naik ya, naik turun, naik lagi, turun mengebreak pada swing low di bahu sebelah kiri. Ini kan swing low-nya ya, ini kan low-nya. Low-nya sudah di break. Berarti valid engulfing ya. Area ini atau candlestick kejepit, candlestick yang sebelum terjadi sebuah penurunan dalam itu menjadi area penting atau area OB. Nah, ini cara markingnya shadow teratas ya sampai ke body. Ini adalah area OB. Lalu imbalance-nya di mana? Ini kan ada sumbu nih, Mbak. Ya, sumbu engulfing candlestick warna hijau nih sebelum terjadi momentum candle. Nah, sumbu ini dengan sumbu yang ini, Pak. Nah, itu yang namanya imbalance atau keseimbangan. Atau yang menyebutnya ada juga area FIG. Soalnya namanya banyak banget. Nah, ini adalah area imbalance, lalu ini adalah area OB. Saat terjadi sebuah pergerakan market yang impulsif, low di bawah sebelah kiri ini keambil dan terjadi break of structure, ini kan sudah full body ya, sudah valid break ya. Maka kita bisa menandai area imbalance-nya atau area order block-nya tergantung kita mau entry pada zona mana. Jika mau entry pada area imbalance, ya kita akan pending order pada area sini. Jika kita
mau entry pada area OP ya kita bisa pending order di sebelah sini. Cuman ada juga yang langsung pending order keduanya. Di sini 0,05 misalkan dipecah ya, atau yang bisa menggunakan satu lot. Ya berarti di sini pakai 0,5, di sini dia pakai 0,5. SL tetap di bawah sini, Mbak. Ya, di atas dari area OB. Maka kecenderungan saat terjadi sebuah breakout impulsif seperti ini, setelah dia masuk ke area imbalance atau area OB, dia akan melanjutkan penurunannya. Begitupun sebaliknya, jika market dalam keadaan bearish ya teman-teman mau entry bullish ya seperti yang Simba jelaskan di coret-coretan tadi. Kita ambil dulu atau kita lihat dulu chartnya. Ya, intinya di bahu sebelah kiri itu sudah keambil. Nah, seperti ini dia turun kan. Nah, ini sudah keambil ya, ke break ya. Maka area ini itu kita jadikan patokan nantinya. Ini kan sudah ke break ya. Misalkan nah ini sudah ke break, sudah membuat bos. Maka kita lihat tuh di sini ada sisa kayak gini enggak? Biasanya kan ada, kalau ini kan dari atas ya, kita kan ambil order block sell ini ya. Berarti kan ini bearish engulfing. Berarti di sini kita cari yang namanya bullish engulfing, Mbak. Ada enggak? Biasanya ada satu candlestick merah kejepit yang dilalui atau dilampaui oleh beberapa candlestick warna hijau. Nah, candlestick merah kejepit itulah yang nanti teman-teman marking sebagai area OB. Nah, di sini nanti teman-teman marking sebagai area OB. Lalu untuk area imbalance itu sumbunya seperti ini, Mbak. Kalau di order block bearish itu kan sumbu dari candlestick warna hijau itu dengan sumbu candlestick warna merah. Ya. Itu di tengah-tengah pergerakan yang impulsif kayak gitu, Mbak, atau keseimbangannya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa tandai juga di area sini. Itu biasanya satu kesatuan ya. OB sama imbalance itu satu kesatuan. Kalau ada OB pasti di atasnya ada imbalance. Tinggal nanti tergantung teman-teman mau entry-nya di imbalance-nya atau di OB-nya atau malah entry di keduanya. Kalau mau entry di keduanya ya pastikan untuk memecah ya untuk lot size-nya. Jadi agar resikonya itu tetap, semisal biasa menggunakan satu lot itu bisa dipecah menjadi 0,5 di imbalance, 0,5 itu pada area order blocknya, agar resikonya setiap entry itu tetap sama. Oke, jadi hanya ini saja sih area penting yang menurut Simba sering kepakai ya. Sebenarnya ada dua lagi, itu ada mitigation block dan juga breaker block. Cuman dari kedua area paling tersebut itu jarang banget muncul di market, satu jarang. Yang keduanya itu juga kurang presisi, Mbak ya. Semisal kita pakai mitigation block atau kita pakai breaker block itu jarak rasio SL-nya itu terlampau jauh. Jadi untuk pengaturan risk and reward rasio Simba pribadi itu agak keder kalau pakai mitigation block ataupun pakai breaker block, karena SL-nya atau jarak stop loss-nya itu terlampau jauh ya. Jadi untuk menentukan area TP-nya itu kok kayaknya susah banget. Makanya Simba jarang pakai mitigation block ataupun order block breaker block, karena itu juga jarang banget muncul di market. Kalau yang sering muncul di market itu ya order block sama imbalance. Itu sudah pasti sering banget muncul di market saat terjadi sebuah tren penerusan ataupun terjadi counter trend. Itu konsep-konsep order block dan juga imbalance itu sering banget muncul di market. Jadi untuk area penting sebenarnya cuma satu kesatuan, Mbak ya. Jadi nggak usah dibingungkan untuk nama-namanya, yang penting pahamin atau hafalkan karakteristiknya atau pembentukannya. Karena beda trader itu pasti beda penyebutan nama. Sebenarnya kalau kita tarik mundur itu ya satu kesatuan sih, nggak ada bedanya ya. Nggak ada bedanya sama sekali, yaitu cuman mungkin ya agar penyebutannya lebih keren mungkin ya, atau apa gitu, nggak tahu juga, cuman intinya sama kayak gitu ya. Jadi sebelum teman-teman masuk ke market itu pastikan tahu dulu arah trennya, dan yang kedua pahami area penting seperti ini untuk nantinya bisa memudahkan teman-teman dalam menentukan setup entry posisi. Semoga bermanfaat. Salam dari saya, Simbah Info.